Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai gelombang bunyi. Nah, ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Di antaranya adalah klasifikasi gelombang bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, cepat lambat gelombang bunyi, serta efek. Nanti juga akan ada pembahasan soal mengenai efek Doppler. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke soal yang pertama ya. Cepat rambat bunyi di udara pada siang hari sebesar 340 meter per sekon. Nah, itu berarti V. Kemudian Rina berjalan pulang dari rumah Mita dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, ini juga V, cuman kita belum tahu ya dia sebagai pendengar atau sumber bunyi. Kemudian kita baca lagi soalnya. Setelah menempuh 50 meter, Mita berteriak dari rumahnya memanggil Rina karena tempat pensil Rina tertinggal. Nah, berarti di sini si Rina ya, itu dia bertindak sebagai pendengar karena Mita yang berteriak, sehingga 2 meter per sekon ini adalah VP. Nah, kemudian frekuensi teriakan Mita adalah 425 Hz. Berarti itu adalah Fs atau frekuensi sumber bunyi. Berapa frekuensi teriakan yang didengar Rina? Berarti Fp yang ditanyakan. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nanti rumusnya akan saya tampilkan. Nah, tapi sebelum saya menampilkan rumusnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan tanda positif dan negatif untuk VP-nya. Nah, jadi kita gambarkan ya ilustrasinya. Jadi si Mita itu kan dia berada di rumah. Nah, anggap aja di rumahnya Mita berada di dalam rumah. Kemudian Rina itu berjalan pulang dari rumah Mita. Nah, berarti anggap aja ini Mita. Nah, Mita itu kan dia bertindak sebagai pendengar ya. Berarti P. Si Rina yang berada di rumah itu adalah sumber bunyi atau S. Nah, si pendengar itu disebutkan di soal meninggalkan rumah si Rina. Berarti dia bergerak menjauhi. Nah, dia bergerak menjauhi. Di sini berarti istilahnya adalah Paijo menjauhi si Surti. Nah, sementara si Paijo ini kan analoginya dia suka banget sama si Surti. Gak mungkin dong dia bisa jauh dari orang yang dia suka kan. Berarti ya itu tuh gak mungkin gitu kan. Berarti dia bertanda negatif. Nah, itu untuk VP-nya. Bagaimana dengan tanda VS-nya? Nah, di soal disebutkan si Rina itu hanya berteriak ya tanpa disebutkan berapa kecepatannya. Berarti kita bisa analogikan di sini bahwasanya pada saat berteriak Rina itu berada dalam keadaan diam. Nah, kalau keadaannya diam ya berarti V-nya bernilai 0. Jadi persamaannya kita boleh buat seperti ini ya, atau boleh langsung aja V dikurang Vp dibagi V. Jadi nggak perlu lagi dibuat minus Vs-nya. Oke, paham ya? Kita langsung masukin angkanya. V-nya 340 dikurang Vp-nya 2 dibagi 340. Kemudian dikalikan Fs-nya 425. Lalu kita bagi ya, 338 dikali 425 lalu dibagi dengan 340. Diperolehlah hasil Fp-nya 422,5 Hz. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Afan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Bergerak mendekati truk yang membunyikan klakson. Nah, berarti di sini sudah jelas ya. Afan bertindak sebagai pendengar, sementara pengendara super truk bertindak sebagai sumber bunyi. Nah, di sini kecepatan dari pendengar atau Afan adalah 72 km per jam.
Nah, di sini kita harus mengubah satuan dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, caranya seperti ini. Kita buat 72 km per jam. Kemudian 72 km kita ubah menjadi meter. 1 km adalah 1000 meter, sehingga 72 kita kalikan dengan 1000. Diperolehlah 72.000. Kemudian 1 jam itu adalah 3600 sekon. Kemudian kita bagi 72 dibagi 36, dapatnya 2. Lalu 0 yang di bawah sama di atas sama-sama kita coret atau kita bagi. Nah, karena dia di bawahnya ada 2, 0-nya berarti yang di atas juga 2 yang dicoret. Nah, karena yang di atasnya 3 berarti ada sisa 1 0, ya kan? Nah, makanya diperoleh hasilnya 20 meter per sekon. Itu adalah FP-nya, VP maksudnya. Kemudian frekuensi klaksonnya adalah 1310, berarti itu Fs ya. Dan frekuensi yang terdengar oleh si Avan adalah 1440, berarti Fp. Nah, sifat rambat bunyi di udara adalah V. Yang ditanyakan adalah kecepatan truk dan arahnya. Tanda untuk VP dan VS-nya, apakah bertanda positif ataupun malah bertanda negatif. Nah, tandanya itu bergantung kepada arahnya kan. Kebetulan di soal ini juga ditanyakan arahnya kemana, arah si truknya. Jadi di sini kita bisa buat analogi gambar searah maupun berlawanan. Cuma kalau yang di pembahasan soal ini nanti saya buatnya langsung dengan arah yang berlawanan. Misalnya ini ada mobil truk, kemudian ini perbatasan di antara jalan raya ya. Kan jalan raya itu kan ada 2 sisi tuh. Nah, ini sisi yang sebelah kanannya, dan yang ini yang si Avan adalah sisi di sebelah kirinya. Nah, di soal disebutkan kalau si Avan ini mendekati truk, berarti arahnya ke kiri kan, berarti si truknya arahnya ke kanan. Nah, si Avan itu dia bertindak sebagai pendengar, berarti P. Sementara truk sebagai sumber bunyi, berarti S. Nah, di sini Paijo berarti mendekati Surti. Nah, kalau Paijo mendekati Surti, itu adalah sesuatu yang Paijo sukai, ya, Paijo senangi. Berarti dia bertanda positif untuk VP-nya. Selanjutnya, di sini panahnya Surti mendekati Paijo. Nah, kalau Surti mendekati Paijo itu kan nggak mungkin ya, karena dia kurang inilah sama si Paijo kan. Berarti bertanda negatif. Ingat ya, VP-nya positif, VS-nya negatif. Nah, setelah kita menentukan tandanya, kita masuk ke perhitungannya. Oke. Nah, di sini kita gunakan persamaan VP sama dengan V plus VP dibagi V dikurang VS dikalikan dengan Fs. Kita masukkan nilai VP-nya, FP maksudnya 1440, masukin V, masukin VP-nya, lalu masukin V dan lalu dikurang dengan VS. Lalu dikali dengan 1310. Nah, di sini kita kali silang ya. Kita kali silang, jadinya seperti ini. Kemudian 360 dikalikanlah dengan 1310. Nah, lalu ini kita kali ke dalam ya. 1440 kali 340. Lalu 1440 dikalikan dengan minus VS. Nah, ini hasilnya. Silakan nanti adik-adik hitung pakai kalkulator ya. Kemudian 360 dikalikan dengan 1310 dapatnya 471.600. Lalu ini kita pindah ruas ya. 489.600 pindah ruas kan jadinya minus ya, minus 471.600. Kemudian ini jadinya plus 1440 VS. Nah, ini dikurangkan dapatnya 18.000. Kemudian yang 1440 ini kita pindah ruas ke kanan, jadinya dibagi ya. Jadinya 18.000 dibagi dengan 1440, dapatlah 12,5 meter per sekon. Ini kalau dia satuannya meter per sekon. Tapi kalau misalnya adik-adik mau membuat dalam satuan kilometer per jam, silakan diubah dengan cara seperti yang di awal. Bedanya
Yang 12,5-nya itu berarti bukan dikali 1000 ya, tapi dibagi 1000. Kemudian yang sekonnya juga berarti pakai 1/3600. Nanti dapatnya kalau nggak salah 45 km per jam. Nah, di sini kan kita dapat nilainya positif ya. Kalau positif berarti benar arahnya berlawanan dengan arah avan. Nah, gimana kalau seandainya kita buatnya itu searah? Kita coba gambar. Ini ada si truknya. Kemudian ini ada avan. Nah, truk itu sebagai sumber bunyi kan, berarti S. Avan sebagai pendengar, berarti P. Nah, karena di soal disebutkan kalau si avan ini mendekati truk, berarti panahnya ke kiri. Karena si truk dan avan itu dia di satu ruas jalan, berarti dia punya arah yang sama kan, berarti juga ke kiri. Nah, di sini kita langsung menentukan tandanya positif apa negatif. Nah, Joe itu mendekati Surti. Dia suka sama Surti berarti positif, wajar kan? Dia mendekati orang yang dia sukai. Sementara Surti ini kurang suka sama Paijo. Istilahnya tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu lah ya. Nah, karena Surti nggak suka mendekati Paijo, berarti itu juga sesuatu Surti yang senangi. Berarti juga bertanda positif. Nah, kalau yang sebelumnya satunya negatif, satunya positif kan. Kalau dia untuk jalan yang kita pakai jalan yang searah, dia dua-duanya positif. Hanya saja nanti untuk hasil akhir ya, hasil akhir yang di sini yang 12,5 akan negatif. Jadi hasilnya itu VS sama dengan minus 12,5 meter per sekon. Kalau adik-adik menghitung dengan konsep gambar yang seperti ini. Nanti kalau penasaran bener apa enggak silahkan dicek lagi dengan cara yang sama. Hanya aja nanti ininya sama-sama positif ya. V plus VP dibagi V plus VS. Hasilnya nanti minus 12,5. Nah, arah yang negatif dari si VS itu menunjukkan kalau si VS itu arahnya berlawanan dengan arah si VP. Ya, semoga adik-adik paham. Buat adik-adik yang bingung kenapa kok ada Paijo dan Surti, silakan cek video saya yang sebelumnya supaya adik-adik lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.